Satu orang tewas akibat banjir bandang yang melanda desa Karangsambung, Wonosobo, Jawa Tengah. Banjir bandang juga mengakibatkan puluhan hektar lahan warga rusak. Tapi yang sini dah kolongnya, Pak. Banjir bandang melanda desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, Wonosobo, Jawa Tengah. Air mengalir deras dari arah tebing dan menyapu puluhan hektar lahan pertanian milik warga desa. Banjir bandang terjadi akibat aliran sungai tertutup material longsoran tanah yang terjadi 14 Maret lalu. Satu orang bernama Sundiah tewas terseret arus. Menurut BPBD, korban terseret saat tengah memanen hasil kebunnya yang berada tepat di pinggir sungai yang menjadi aliran air. Korban ditemukan tim gabungan 200 meter dari lokasi kejadian. Kejadian yaitu tanggal 14 Maret, tepatnya bahwa terjadi longsoran tanah milik perhutani kurang lebih sekitar 1 hektar, menutup akses keluarnya air, sehingga terjadi di situ genangan-genangan air yang kurang lebih genangan itu sudah mencapai 3 hektar dengan kedalaman atau ketinggian air antara 3 sampai 9 meter. Banjir bandang ini juga merusak puluhan hektar sawah milik petani. Untuk mengurangi debit air, petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, dan Dinas DPUPR serta TNI Polri menyedot air di lokasi longsoran. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Hujan es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Akibatnya, pohon-pohon dan baliho tumbang. Hujan es dan angin kencang juga merusak rumah-rumah warga. Beginilah suasana saat angin kencang dan hujan es melanda Magelang, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Angin kencang merusak rumah warga di Dusun Kerangan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Angin terjadi sangat besar disertai hujan es juga menumbangkan sejumlah papan reklame dan pepohonan. Sementara data dari BPBD Kabupaten Magelang, angin kencang melanda di 7 kecamatan di wilayah Magelang. Sedangkan untuk hujan es terjadi di perbatasan antara kota dan Kabupaten Magelang di Kecamatan Mertoyudan. Tadi ada hujan es, baik di kota Magelang maupun di perbatasan Kabupaten Magelang, khususnya di sekitaran batas Mertoyudan. Sementara itu, fenomena hujan es dan angin kencang juga terjadi di Desa Macanan, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Akibat angin kencang, atap rumah warga rusak dan pepohonan tumbang. Atap kantor sekolah dasar ambrol hingga buku dan dokumen basah. Angin puting beliung terjadi di 6 titik di 2 kecamatan yakni Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari. Warga dibantu relawan dan tim BPBD serta TNI Polri gotong royong melakukan pembersihan dan perbaikan. Ini terjadi di berapa titik ini, Pak? Kalau di Kledung ada 2 titik, yaitu di Kalijodo dan di Bansari. Dari Magelang dan Temanggung, Jawa Tengah, Puji Hartono dan Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah warga di Simalungun, Sumatera Utara hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik salah satu rumah. Rumah warga di Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan merambat ke bangunan sekitar. Bangunan rumah terbuat dari material mudah terbakar hingga membuat api membesar dan melumat 3 rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi disebabkan oleh korsleting listrik. Dari 2 rumah dari sini? 2 rumah. Itu rumah ada penghuninya atau memang kosong? Ada penghuninya. Ada penghuninya. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan baru padam selama 1 jam kemudian. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan 3 rumah di permukiman padat penduduk di Kelurahan Teluk Lerong, Samarinda, Kalimantan Timur. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tiga rumah hangus terbakar di salah satu permukiman padat penduduk di Kelurahan Teluk Lerong, Ilir, Samarinda, Senin pagi. Api diduga berasal dari salah satu toko kelontong makanan yang ditinggal pemiliknya keluar kota. Petugas dibantu warga berusaha untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik.
kemudian dapat kita kuasai dengan bantuan balakar sekitar 1 jam. Untuk kondisi rumah sendiri ada orangnya atau seperti apa, Pak? Menurut informasi rumahnya kosong ya, ditinggal pemiliknya. Untuk sementara terjadi karena korsleting listrik. Demikian. Ada kendala, Pak? Kalau kendala saya rasa jalan lumayan ya di roda 3 ini, cuman minim air. Oh, minim air. Ya. Jual barang makanan, tapi nggak skup yang besar, kecil aja dia. Baik, sudah diketahui kamu penyebab api ini apa? Sepertinya itu listrik. Listrik ya? Listrik. Oke, baik. Bu, tahu nggak ada apa orangnya nggak Bu ini toko atau rumah ini? Nggak ada, posisi lagi di Jawa. Itu yang punya toko? Nah, yang punya toko lagi di Jawa. Oke. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jasa ekspedisi terbakar di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terbakarnya mobil tersebut diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas keamanan berupaya memadamkan mobil ekspedisi yang terbakar dengan alat pemadam api ringan di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan siang tadi. Karena tidak berhasil memadamkan mobil menggunakan alat pemadam ringan, petugas damkar dari sektor Semanggi langsung memadamkan menggunakan unit mobil damkar. Kebakaran diduga berasal dari arus kelistrikan di bawah jok mobil. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, diduga sumber api itu berasal dari jalur kelistrikan, karena didapati sumber api ada di bawah jok, persisnya di atas kap mesin mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati melaporkan. Akibat hilang kendali, truk tronton menerjang tembok desa dan pagar sekolah taman kanak-kanak. Akibat insiden ini, sopir truk mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalur Pantura, Desa Sukalila, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi menuju Jakarta, menerjang tembok balai desa hingga hancur, dan baru terhenti usai menghantam tembok sekolah taman kanak-kanak. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, karena sekolah dalam kondisi kosong saat truk menerjang. Hanya sopir truk mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Zam-Zam. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat supir kurang antisipasi setelah terjadinya kerusakan pada bagian roda kemudi. Patah kerotnya sehingga keadaan mobil tidak stabil, itu oleng ke kiri dan menghantam pondasi depan Balai Desa Sukalila, dan juga terus masih belum terkendali juga sehingga menghantam ke gedung TK. Petugas kepolisian unit Laka Lantas Satlantas Polres Indramayu masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akan diberlakukan di Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera. ETLE akan berlaku aktif mulai tanggal 1 April 2022 mendatang. Korps Lalu Lintas Polri menyebut ada 2 jenis pelanggaran yang akan diberlakukan dalam penerapan ETLE. Yang pertama adalah pelanggaran overload di Tol Trans Jabar. Dan yang kedua adalah pelanggaran overspeed di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Program tilang elektronik akan aktif berlaku pada tanggal 1 April 2022, di mana 244 kamera ETLE nasional presisi akan diimplementasikan. Ketika kendaraan tersebut melampaui batas yang sudah ditentukan, otomatis kamera pintar kita ini akan mengcapture kendaraan tersebut, ya. Ya, proses sama dengan tadi, ya. Setelah tercapture dikirim ke back office kita, divalidasi, dikonfirmasi, nanti akan dikirim kepada alamat yang ada di STNK. Itu perlunya konfirmasi. Aan berharap ETLE bisa membantu kepolisian menegakkan hukum lalu lintas. Penerapan ETLE juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal Maret lalu sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca penumpukan penumpang perjalanan luar negeri di area kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, pengelola bandara akan menambah fasilitas pemeriksaan PCR. Hal ini dilakukan karena meningkatnya jumlah penumpang dari luar negeri yang tak lagi menjalani karantina. Usai terjadi penumpukan penumpang pada Minggu sore hingga malam hari, suasana terminal kedatangan Gate 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten cenderung normal pada hari Senin. Agar tak terjadi penumpukan, pengelola bandara mengevaluasi dengan pihak terkait untuk menambah petugas dan fasilitas pemeriksaan tes PCR di area tempat tunggu. Dan untuk evaluasi kami sudah melakukan koordinasi juga dengan Satgas Udara dan stakeholder lainnya bahwa kita akan menambah personil nakes untuk di area tempat pengambilan PCR. Dan selain itu kita juga akan menambah 1 titik lagi area untuk pengambilan tes usap atau swab PCR, yaitu di area Curbside Terminal 3 kedatangan. Oh iya sih, kemarin-kemarin kan, tapi sekarang udah normal biasa gitu. Nggak kayak kemarin yang gimana gitu banyak banget kan ya. Sekarang nggak normal. Sudah normal ya, pas tadi sampai ya. Penumpukan penumpang pelaku perjalanan ke luar negeri terjadi pada Minggu siang dan sore hari karena adanya penerbangan yang datang bersamaan, sehingga penumpang membludak saat pemeriksaan dokumen sebelum melakukan pemeriksaan tes PCR. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar demo masak tanpa minyak goreng di sekolah partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Demo ini digelar usai maraknya kritik publik terhadap pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng. Usai pernyataan Megawati Soekarno Putri terkait minyak goreng banjir kritikan, PD Perjuangan menggelar demo memasak tanpa minyak goreng. Demo digelar Senin siang di sekolah partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Selain kader, demo juga dihadiri chef dan juga ahli gizi. Beragam makanan yang diolah tanpa cara digoreng dipamerkan, tak ketinggalan cara memasaknya. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga turut berpartisipasi dalam demo cara pembuatan minyak goreng dari kelapa. Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hadir secara daring. Dalam sambutannya, ia merespon kritik publik yang menganggap pernyataannya soal minyak goreng dikaitkan dengan urusan politik. Mungkin memang yang paling cepat kan kalau masak goreng ya Pak ya. Iyalah. Paling males toh, mau ngerebus lah, ngukus mungkin paling enggak 30 menit gitu. Kalau goreng sering 5 menit jadi gitu. Aduh kesel banget deh saya. Diajari pola hidup sehat kok dijadikan urusan politik. Sangat praktis, politik praktis yang gak jelas. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Cobalah tolong pikirkan kembali. Yang saya omongkan ini sebetulnya benar apa tidak? Sangat-sangat benar. Sangat-sangat benar. Nanti Ibu kok membenarkan apa yang diomongkan sendiri? Ya buktikan saja lah. Tidak usah ribet-ribet lah. Tolonglah Pak Hasawardoyo itu. Demo masak digelar usai maraknya kritik terhadap pernyataan Megawati terkait minyak goreng. Ia menyinggung fenomena antrian minyak goreng yang terjadi di masyarakat beberapa waktu lalu. Saya ngeliati ibu-ibu toko minyak itu, saya sampai mikir suka ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu mamanya sama almarhum suami saya, aku lebih baik saya masak di rumah, direbus kayak dikukus kayak, bukannya berarti tidak penting, saya juga tahu, tapi karena aku ngapain ya, nanti dibikinnya saya tidak membantu rakyat kecil, dibulinya kan gitu. Loh padahal ini kebutuhan, apa tidak, sebenarnya itu bukan primer. Pernyataan Mega tersebut mengundang kontroversi dan dinilai kurang peka pada kondisi masyarakat yang tengah kesulitan. Tim iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jelang tahun politik, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Sandiaga Uno mendapat dukungan untuk maju dalam Pilpres 2024 di sejumlah daerah. Deklarasi berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, dan Medan, Sumatera Utara. Deklarasi mendukung Sandiaga Uno maju sebagai Capres 2024 datang dari ratusan relawan yang tergabung dalam Kedan Sandi Uno di Medan, Sumatera Utara. Nama Kedan diambil dari bahasa Batak yang artinya teman dekat. Deklarasi diwarnai dengan pembagian sembako ke emak-emak, milenial, hingga pelaku UMKM. Atas kesadaran tersebut, maka kami membulatkan tekad untuk mendorong pencalonan Sandiaga Salahuddin Uno melalui Indonesia Baru 2024. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, deklarasi dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo Puan Maharani di Pilpres 2024 datang dari ratusan warga eks Timur Timur. Mereka siap mendukung pasangan Ganjar Puan karena yakin mampu meneruskan kepemimpinan Jokowi. Warga eks Timur Timur yang memilih setia dan cinta kepada Indonesia ini juga percaya keduanya akan lebih peduli lagi dengan mereka. Tidak harus sekaligus bertahap, tapi harapan kami program bertahapnya itu benar-benar dijalankan, benar-benar dipenuhi. Jangan hanya janji saja. Saya dan teman-teman dari Eksim Team siap, kita akan mendukung Ganjar Puan di 2024. Usai deklarasi, ratusan warga eks Timur Timur menerima bantuan sejumlah paket sembako. Dari Jawa Barat dan Sumatera Utara, Rahmat Hidayat dan Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Kembangkan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak pandemi, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin siang. Menparekraf Sandiaga Uno bertemu warga Pesanggerahan yang telah mengembangkan UMKM ternak lele dalam ember dan kebun sayuran dengan metode hidroponik. Untuk memperkuat UMKM, warga Sandi memberikan sejumlah bantuan 200 ember, 10.000 benih ikan, dan 1.600 lubang tanam kangkung. Nantinya akan disediakan rumah siap kerja bagi warga serta pendampingan hingga masa panen. Nah, ini adalah pertama tentang kebangkitan ekonomi kita harus susun kebangkitan ekonomi kita. Yang kedua, kita harus pastikan peluang usaha dan lapangan kerja dengan belajar berwirausaha. Yang ketiga, kami ingin agar ini tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kegiatan yang betul-betul bisa membantu kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, pemirsa, sebagai bentuk komitmen Indonesia mendukung transisi energi, mobil listrik akan dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi negara-negara G20. Untuk itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum dengan tipe ultra fast charging disiapkan untuk mendukung operasional kendaraan delegasi dalam KTT G20. Presiden Joko Widodo meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dengan tipe ultra fast charging pertama di Indonesia yang akan mendukung operasional kendaraan delegasi dalam konferensi tingkat tinggi G20. Presiden Jokowi menyatakan, presidensi G20 adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi, khususnya melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20. Saya ingin menegaskan kembali kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan kita pada BBM, pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita tahu semuanya masih impor. Membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodo menyatakan, sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, PLN mendukung pemerintah dengan menyiapkan segala infrastruktur dan juga kendaraan operasional berbasis listrik sebagai etalase aksi pengurangan emisi karbon. Ada
lebih dari 600 kendaraan listrik yang akan beroperasi sebagai showcase tadi arahan Bapak Presiden. Pergeseran transportasi yang tadinya berbasis BBM, yang import, yang mahal, yang fossil fuel digantikan dengan kendaraan transportasi berbasis pada listrik yang produksi domestik, yang lebih murah, dan sekarang sudah mulai berbasis pada energi baru terbarukan. Dalam mendukung gelaran KTT G20 dan mempercepat ekosistem kendaraan listrik khususnya di Bali, PLN akan membangun SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW sebanyak 60 unit dengan nilai investasi 72,84 miliar rupiah. Dari 60 unit SPKLU Ultra Fast Charging, beberapa di antaranya akan ditempatkan di Central Parking ITDC dan di Gria Alam Lestari Afurpa Kempinski sebagai pusat pengisian kendaraan listrik untuk delegasi KTT G20. Pemirsa, film produksi anak negeri harus mendapat dukungan supaya tetap bisa bersaing dan berkembang. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Kongres Badan Perfilman Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Jakarta. Vision Plus hadir sebagai bentuk dukungan terhadap industri film di tanah air. Vision Plus ikut berperan aktif mendukung perkembangan industri film di Indonesia. Salah satunya dengan menghadiri gelaran acara Kongres Badan Perfilman Indonesia tahun 2022. Acara yang mengusung tema Sinergi Insan Film Indonesia ini diharapkan dapat menjadi langkah percepatan pengembangan perfilman di tanah air. Karena ini kita melihat kalau OTT sama layar lebar ini ada dua medium yang berbeda dan akan saling berjalan secara beriringan gitu, secara hybrid, nggak akan saling kanibal, dan ini menjadi luang yang lebih luas lagi untuk para filmmaker dan seniman untuk berkarya, karena sekarang variasinya sangat besar dan alternatif platformnya juga diberikan antara OTT, FTA dan juga layar lebar. Vision Plus sebagai salah satu platform OTT hadir menyuguhkan berbagai konten dan tontonan menarik bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial dan generasi Z. Tak hanya sekedar menjadi alternatif tontonan dan hiburan, platform OTT seperti Vision Plus juga berperan meningkatkan distribusi dan eksibisi film Indonesia. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Di tengah optimisme pembukaan wisata, lonjakan kasus corona subvarian baru di Eropa menimbulkan kekhawatiran. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.